Halo semuanya, malam ini kita berkumpul kembali di sini untuk sebuah perjalanan yang percaya atau tidak bisa membuat Anda mempertanyakan apa yang selama ini Anda anggap sehat. Bayangkan, Anda duduk santai, mungkin dengan segelas air atau teh hangat di samping kursi. Lalu saya tiba-tiba berkata, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus salah memilih buah sehari-hari Anda. Kedengarannya dramatis, bukan? Tapi justru disitulah letak bahayanya. Hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari bisa jadi tiket cepat menuju masalah kesehatan besar. Dan ya, saya tahu pernyataan barusan rasanya seperti trailer film thriller. Tapi tenang saja, kita akan lalui ini dengan tenang, santai, bahkan dengan sedikit canda. Sebelum kita semakin nyaman, saya perlu mengatakan sesuatu. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Jangan sampai salah paham. Saya tidak mau Anda merasa dipaksa, tapi mari jujur saja. Semua algoritma itu bekerja lebih baik kalau Anda menekan tombol-tombol kecil tadi. Dan hey, jangan lupa tulis di komentar lokasi Anda serta pukul berapa sekarang di tempat Anda. Saya suka sekali membayangkan ada yang mendengarkan sambil rebahan di Jakarta pukul 10 malam. Atau bahkan ada yang santai mendengarkan dari Melbourne dini hari. Sekarang, matikan lampu. Mungkin, nyalakan kipas untuk suara lembut yang mengiringi. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya sering ditanya, kenapa saya suka berbicara tentang hal-hal yang kelihatannya sederhana seperti buah. Jawaban saya selalu sama, karena yang sederhana itulah yang justru sering kita abaikan. Usia saya sudah melampaui angka 70-an, dan setiap kerut di wajah ini seperti catatan pengalaman kecil yang berharga. Dulu, waktu masih muda, buah hanyalah makanan biasa. Orang tua saya bilang, makan banyak buah biar sehat. Titik. Tidak ada syarat, tidak ada catatan kaki tentang indeks glikemik, tidak ada diskusi panjang soal kalium berlebihan. Di dapur rumah desa saya, buah identik dengan vitamin, segar dan menyegarkan. Namun, seiring bertambahnya tahun dan saya bergelut di dunia nutrisi, saya menyadari bahwa tidak semua buah sebaik wajahnya yang manis. Ada lapisan tersembunyi. Sesuatu yang tidak muncul dalam iklan-iklan penuh senyuman. Kalau buah diberi suara, mungkin dia akan berbisik. Aku manis, tapi punya rahasia sedikit menyeramkan. Ya, tapi lebih baik kita tahu sebelum rahasia itu berubah menjadi sesuatu yang membuat tubuh kita menjerit. Ada satu peristiwa yang mengubah cara saya memandang makanan. Itu terjadi pada seorang pasien sekitar 15 tahun lalu. Lelaki itu usianya 60-an, datang dengan keluhan jantung berdebar dan gula darah yang tak terkendali. Saya bertanya, apa yang Anda makan setiap pagi? Ia tersenyum bangga sambil menjawab, Dok, saya hidup sehat sekali. Setiap pagi saya hanya makan 2 pisang, tidak lebih. Saya terdiam sejenak, lalu menanyakan, hanya pisang? Tanpa apapun? Dia mengangguk penuh keyakinan. Maka mulailah penyelidikan panjang saya tentang apa yang tampaknya sederhana, namun ternyata bisa menghancurkan keseimbangan tubuh. Kasus itu seperti bel alarm di benak saya. Buah bisa jadi malaikat, tapi juga setan bersayap kuning cerah. Bicara tentang hal aneh. Tahukah Anda bahwa ada sebutir teori di kalangan akademisi yang menyarankan bahwa tubuh manusia masa kini sebenarnya tidak beradaptasi penuh dengan konsumsi buah tropis dalam jumlah besar? Perdebatan itu panjang sekali. Sebagian ilmuwan mengatakan sejak kita berevolusi di sabana Afrika, tubuh kita terbiasa dengan konsumsi buah musiman, bukan melahap buah manis setiap hari sepanjang tahun seperti sekarang. Bayangkan saja, nenek moyang kita mungkin harus berburu atau menunggu musim tertentu untuk menemukan pohon buah.
Sementara kita sekarang tinggal jalan ke supermarket, rasanya lebih cepat ketimbang menunggu mama masak mie instan. Nah, inilah yang saya sebut paradoks modern, buah yang selalu ada setiap hari. Dimanapun, justru menciptakan hubungan yang rumit antara manisnya, rasa, dan pahitnya risiko kesehatan. Saya masih ingat suasana sore hari di klinik kecil saya. Suatu ketika, seorang ibu datang bersama anaknya. Anak itu membawa setangkai anggur besar, manis, berkilau seperti permata ungu. Sang ibu berkata, "Dokter, saya berikan ini sebagai camilan sehat untuk anak saya tiap hari." Saya tersenyum, tapi dalam hati saya bermonolog. Ah, lagi-lagi manis yang bisa berubah menjadi pedang di balik punggung. Bukan berarti saya membenci anggur, tentu saja. Tapi saya tahu di balik keindahannya terkandung gula fruktosa yang bisa berubah menjadi pemicu peradangan sendi. Kadang saya berpikir, mungkin kalau buah bisa berbicara, mereka akan memohon, "Nikmati aku dengan cerdas, bukan dengan rakus." Namun ya, bayangkan bila semangka bisa protes saat dipotong suara rengekan. "Hei, jangan habis ya, aku setengah buah sekaligus. Hati Anda tidak akan sanggup." Itu akan jadi adegan film animasi yang cukup menyeramkan, tapi setidaknya membuat kita lebih berhati-hati. Suasana kadang jadi ringan ketika saya menceritakan hal ini dalam seminar. Ada satu momen saya menyindir bahwa makan buah sembarangan itu mirip seperti menonton drama Korea sepanjang malam. Pada awalnya terasa manis dan menyenangkan, sampai Anda sadar pagi sudah tiba, mata bengkak, dan kepala berdebar-debar. Murid-murid saya tertawa. Sungguh, humor sering jadi cara paling baik untuk membuat topik serumit nutrisi terasa lebih manusiawi. Sebagai orang yang sudah lanjut usia, saya merasa ada bijaksana tertentu yang muncul bukan dari buku, tetapi dari pengalaman panjang. Banyak orang bilang semakin tua semakin konservatif. Mungkin itu ada benarnya. Namun, konstannya, waktu memberi saya sudut pandang berbeda. Saya tidak lagi melihat makanan hanya sekadar makanan, melainkan sebagai sebuah proses panjang yang tercatat dalam tubuh hari demi hari. Anda mungkin bisa berbohong kepada pasangan soal cemilan tengah malam, tapi tubuh Anda mencatatnya dengan jujur. Kadang saya merenung dalam tenang malam, berapa banyak orang di luar sana yang masih percaya buah pasti menyehatkan tanpa batas? Mungkin ratusan ribu, bahkan lebih. Tapi perlahan saya ingin membuka mata mereka dengan lembut, tidak dengan teriakan panik, melainkan dengan bisikan santai seperti sekarang. Sembari kita duduk bersama, karena perubahan besar seringkali bermula dari percakapan hangat di malam yang tenang. Dan begitulah, malam ini kita sudah membuka pintu menuju pemahaman baru, bahwa kita akan berbicara tentang beberapa buah yang ternyata bukan sekadar camilan berserat, melainkan bisa menyimpan bahaya samar. Namun, tenang saja, saya tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan rasa takut. Nanti saya juga akan mengajak Anda mengenal buah-buah penuh cahaya yang benar-benar bisa menjadi sahabat tubuh sampai masa tua. Sebab hidup bukan soal menghindari manisnya dunia, melainkan belajar memilih manis yang membawa umur panjang. Sambil menutup bagian awal ini, saya ingin Anda bayangkan kamar Anda makin redup. Suara kipas membisikkan angin lembut. Rasakan tubuh Anda lebih ringan. Perjalanan ini baru saja dimulai dan masih banyak cerita yang akan kita buka. Sejak awal hidup saya dikelilingi oleh buah. Saya selalu melihatnya sebagai simbol kesehatan yang sederhana. Waktu kecil di kampung, saya ingat betul pohon jambu biji di belakang rumah. Setiap sore setelah main layangan, saya dan teman-teman memanjat pohon itu dengan penuh semangat. Tidak ada seorang pun yang berpikir soal kadar gula, indeks glikemik, atau arti kalium bagi fungsi ginjal. Buah bagi kami hanyalah hadiah segar setelah keringat panjang di bawah matahari. Rasanya manis, kadang agak asam, tapi penuh kepuasan. Ketika saya dewasa,
Apalagi setelah masuk dunia nutrisi, saya sadar bahwa gambaran polos itu hanya separuh cerita. Buah memang mengandung vitamin, serat, dan mineral. Tetapi tubuh manusia bukan mesin sederhana yang selalu menelan kebaikan tanpa akibat samping. Justru semakin banyak saya membaca jurnal, ngobrol dengan kolega, dan duduk bersama pasien, saya menemukan bahwa buah bisa menjadi sekutu berwajah ganda. Satu sisi menyehatkan, sisi lain bisa diam-diam menyusahkan apabila dikonsumsi tanpa aturan logika tubuh. Ada seorang lelaki berusia 70 yang datang ke ruang konsultasi saya. Ia duduk sambil menghela napas panjang. Ia berkata, "Saya kira rajin makan buah itu tiket menuju umur panjang. Tapi kenapa tubuh saya malah sering terasa berat?" Kalimat itu menusuk saya. Karena di wajahnya saya melihat kekecewaan seorang murid yang merasa tertipu oleh gurunya sendiri. Buah yang dia yakini sebagai penolong justru memberi tanda-tanda menjadi pengkhianat kecil. Kadang saya suka membumbui penjelasan medis dengan sedikit kelakar. Saya bilang ke lelaki itu, "Bapak tahu kan, dalam hidup ini hampir semuanya soal proporsi. Bahkan kebahagiaan pun kalau berlebihan bisa bikin pusing. Sama seperti kebanyakan nonton sinetron, manisnya di awal, sakit kepalanya di akhir." Ia tertawa, dan tatanannya yang tegang mendadak melembut. Melalui tawa, ia lebih mudah menerima bahwa rantai energi dalam tubuhnya memang gagal mengimbangi asupan buah-buahan manis yang ia jadikan rutinitas. Berbicara mengenai rutinitas, saya jadi teringat masa kuliah awal di dunia nutrisi. Guru besar saya pernah bercerita tentang sebuah penelitian aneh. Sekelompok monyet diberikan buah-buahan manis tanpa batas dalam waktu lama. Awalnya mereka terlihat ceria, lincah, penuh energi. Namun setelah beberapa minggu, tingkahnya mulai melambat, kadar gula darah meroket, bahkan ada yang mengalami kerontokan bulu abnormal. Cerita itu menimbulkan tawa ketika pertama kali diceritakan, Spa. Tetapi sesungguhnya eksperimen itu menggambarkan satu hal. Tubuh, bahkan hewan, punya batas. Fruktosa tidak bisa diperlakukan sembarangan. Saya suka memandang pengalaman masa lalu itu sebagai kebijaksanaan usia tua yang terus terakumulasi. Di usia sekarang, ketika saya merenungi kehidupan, saya bisa melihat garis pola yang jelas, seperti peta jalan. Masa muda penuh kecerobohan, masa dewasa penuh pencarian, dan masa senja penuh penyesuaian. Dan buah, seperti apa adanya, ikut menemani semua fase itu. Ia tidak pernah salah, tetapi jalannya bisa berbelok tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Bayangkan ini, Anda duduk di meja makan keluarga besar pada hari raya. Sepiring potongan semangka besar melintas di hadapan Anda. Semua orang tampak bahagia menggigit daging merah segarnya. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang metabolisme, bayangkan semangka itu sebagai bom kecil. Gula yang siap meledak di pembuluh darah. Apalagi jika Anda sudah punya sedikit riwayat gula darah tinggi. Tubuh akan bekerja ekstra keras. Seperti tukang pompa air yang dipaksa berlari siang malam tanpa henti. Saya biasanya menyelipkan kalimat begini ke keluarga. Makan semangka itu sah, tapi coba, jangan satu baskom sendirian. Kecuali Anda memang suka hidup seperti lomba adu stres dengan pankreas sendiri. Mereka biasanya geleng-geleng kepala dan tertawa. Salah satu informasi aneh yang sering saya bagi ketika berbincang adalah bahwa sebetulnya indeks glikemik semangka bisa lebih tinggi daripada nasi putih. Kalimat itu biasanya membuat orang melongo. "Masak sih. Dok, bukannya nasi lebih berbahaya?" Saya jawab pelan. "Justru karena semangka itu tampaknya polos, orang sering lupa membatasi. Jadi tubuh pun kaget saat diserbu gula dalam jumlah besar." Saya melihat banyak perdebatan akademis berkembang dari hal sederhana ini. Beberapa pakar menekankan bahwa total karbohidrat lebih penting diukur ketimbang indeks glikemik semata. Yang lain berargumen sebaliknya.
GI adalah indikator paling langsung dari kenaikan gula darah. Saya sendiri, sambil menimbang pengalaman pasien, berpikir, mengapa harus memilih salah satu? Bukankah hidup selalu berjalan dalam keseimbangan, bukan ekstrim-ekstrim sempit? Saya senyum sendiri setiap kali diskusi itu muncul, seperti menonton debat panjang tentang apakah duluan ayam atau telur. Tadi saya menyebut buah itu sekutu berwajah ganda. Saya ingin memperdalam sedikit. Coba bayangkan buah sebagai teman lama. Kadang ia datang membawa hadiah vitamin C dan serat. Tapi di lain waktu, ia menyelinap masuk dengan gula berlebih yang tak kita sadari. Jadi kalau Anda mau memandang jujur, apapun yang kita makan tak hanya soal rasa, tapi juga bagaimana tubuh kita menafsirkannya. Sama seperti percakapan antar teman. Kata yang sama bisa terasa hangat di mulut satu orang, tapi bisa menohok bila terucap di saat tidak tepat. Sebagai orang tua, saya melihat anak-anak muda sekarang punya keistimewaan sekaligus jebakan yang berbeda dengan generasi saya. Mereka punya akses ke informasi luas, bisa dengan sekali klik mengetahui GI sebuah buah. Tetapi justru kelimpahan informasi seringkali menenggelamkan. Mereka tak lagi merasakan kebijaksanaan sederhana orang tua. Dengarkan tubuhmu, jangan semata ikut tren. Seseorang makan smoothie pisang 3 kali sehari karena katanya itu sehat. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan gaya hidup digital yang menyamar sebagai tren kesehatan. Ada kisah seorang tetangga saya, seorang nenek berusia hampir 80. Setiap pagi ia menyapa saya sambil membawa satu buah apel. Ini rahasia awet muda saya, katanya. Dan lihatlah, wajahnya cerah, napasnya stabil meski usianya tua. Apa pelajaran dari sini? Bahwa bukan soal karbohidratnya semata, tetapi ukuran dan konsistensinya yang menciptakan keseimbangan. Memakan satu apel sehari jelas berbeda dari melahap 3 mangkuk anggur setiap sore. Saya menahan tawa saat ia menyebut apel itu kosmetik alami saya. Padahal yang ia maksud hanya ingin selalu terlihat segar. Sambil menutup bagian ini, saya ingin Anda berbaring lebih nyaman. Tarik napas dalam, ingatlah, buah bukan musuh. Ia adalah sahabat yang harus kita perlakukan dengan bijak. Ada waktunya untuk menikmati, ada waktu untuk berhenti. Sama seperti dalam percakapan hangat dengan kawan lama. Perjalanan malam kita baru saja bergerak dari kenangan masa muda ke kesadaran baru. Bahwa setiap gigitan buah menyimpan cerita kecil tentang hidup dan tubuh. Ada satu buah yang selama bertahun-tahun mendapat gelar buah sarapan paling sehat. Pisang, ya, pisang kuning yang tampak polos, manis, dan gampang dibawa kemana-mana. Sejujurnya, saya pun dulu percaya penuh pada reputasinya. Bahkan di kantin kampus dulu, saya sering menaruh pisang di atas meja sambil berkata kepada teman, makanan para pejuang. Seakan-akan satu pisang bisa membuat saya tahan melawan kantuk kuliah 8 SKS. Tapi setelah puluhan tahun meneliti, saya menemukan sesuatu yang terus terang membuat reputasi pisang sedikit runtuh di mata saya. Mari saya ceritakan satu kisah nyata. Seorang pria berusia sekitar 65 datang ke klinik dengan wajah agak pucat. Tangannya kadang bergetar halus. Saya tanya pola makannya. Ia tersenyum bangga. Dok, tiap pagi saya disiplin. 2 pisang, segelas air putih, dan langsung jalan pagi. Kalimatnya disampaikan penuh rasa percaya diri. Namun begitu saya buka riwayat darahnya, angka gula puasa melambung, tekanan darah tak terkendali, dan ginjal mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saya terkejut. 2 buah pisang yang tampaknya sederhana ternyata memicu badai metabolisme begitu kuat dalam tubuhnya. Kenapa pisang bisa jadi masalah? Mari kita pecah pelan-pelan. Dalam satu buah pisang terdapat sekitar 20 hingga 27 gram gula alami.
Bayangkan itu seperti menelan 7 sendok teh gula pasir. Bedanya, wujudnya kuning manis, bukan kristal putih. Lebih parah lagi, jenis gula ini, glukosa dan fruktosa, diserap tubuh dengan sangat cepat. Jadi jangan heran bila gula darah naik lebih cepat daripada bila Anda minum segelas soda. Ironis, bukan? Kita menuding soda sebagai musuh besar, tapi pagi Anda dengan pisang tunggal bisa menyerupai skenario yang sama. Ada satu kalimat bijak dari teman saya sesama peneliti. Yang paling menipu kita selalu datang dengan senyum ramah. Pisang mungkin contoh makanan ramah yang menipu. Tambah lagi kandungan kalium di dalamnya, sekitar 400 gram per buah. Bagi ginjal yang kuat, ini sebenarnya baik. Tapi bagi orang tua dengan fungsi ginjal yang menurun, kalium bisa menumpuk menjadi racun senyap. Saya pernah menyaksikan pasien dengan detak jantung tidak teratur. Setelah ditelusuri, ternyata ia rajin makan 3 pisang sehari tanpa sadar ginjalnya tak bisa lagi mengeluarkan kalium berlebih. Semua orang di ruangan terdiam ketika monitor jantung menunjukkan detak yang meloncat-loncat. Di titik ini, saya suka menambahkan sedikit humor untuk meluruskan suasana tegang. Saya sering bilang pada pasien, kalau Anda suka pisang, jangan khawatir. Saya tidak akan memprotes bila Anda makan pisang. Asal bukan pisang goreng 3 porsi tiap sore. Mereka tertawa, karena ya, pisang goreng. Itulah satu-satunya cara bangsa kita membuat pisang jadi lebih berbahaya daripada aslinya. Tapi lelucon itu membantu mereka menyadari. Sekali lagi, soal konteks dan jumlah yang menarik, para akademisi masih berdebat soal seberapa jahat sebenarnya pisang. Ada yang berargumen bahwa indeks glikemik pisang tidaklah setinggi makanan olahan. Dan karena ada serat, naiknya gula darah tidak secepat minuman berpemanis. Namun, kelompok peneliti lain menunjukkan bukti valid bahwa penderita diabetes yang rutin makan 2 pisang tiap hari lebih sulit mengontrol gula puasa. Maka jadilah perdebatan klasik, apakah faktor GI saja yang penting, atau juga beban glikemik total? Saya cenderung pada kombinasi keduanya, karena tubuh bukan kalkulator. Ia tidak sekadar menghitung angka, tubuh merasakan efek kumulatifnya. Ada informasi unik yang saya suka bagikan pada mahasiswa. Pisang yang sangat matang dengan bintik-bintik hitam di kulitnya ternyata lebih cepat meningkatkan gula darah dibanding pisang yang masih sedikit hijau. Alasannya sederhana, pati yang semula kompleks sudah berubah menjadi gula sederhana. Jadi ketika Anda makan pisang totol-totol manis itu, tubuh Anda menyambutnya seperti tsunami mini glukosa. Apakah berarti harus selalu makan pisang hijau keras? Tentu saja tidak nyaman. Gigi Anda mungkin mogok duluan. Tapi itu gambaran betapa fisiologi tubuh sangat dipengaruhi oleh kondisi makanan dalam detil kecil. Dari perjalanan usia, kebijaksanaan pribadi yang saya rasakan adalah ini. Kenyamanan instan seringkali punya harga yang mahal. Pisang itu nyaman, mudah digenggam. Tidak perlu dikupas dengan pisau, bisa dimakan di halte bus. Tapi di balik kenyamanan itu ada risiko metabolik. Sama halnya dengan hidup, seringkali jalan termudah justru jalan yang menjerumuskan. Saya belajar untuk membatasi diri, menikmati separuh buah daripada 2 buah berturut-turut. Dan hasilnya, gula darah stabil, ginjal saya tetap bersahabat, jantung pun berdetak dengan tenang. Saya masih ingat, suatu sore di taman, seorang cucu teman saya berceloteh riang sambil menggigit pisang. "Kakek, ini kan buah minion ya, pasti sehat." Kami semua tertawa. Saya membalas, "Minion itu lucu. Tapi kalau kamu makan 5 pisang sehari, minion juga bisa bikin kamu minum obat insulin." Anak itu menatap bingung, kemudian tertawa lagi tanpa beban. Inilah tantangan sekaligus keindahan, menyampaikan hal serius dengan bahasa yang ringan. Dan sebagai penutup bagian ini, saya ingin menekankan jangan salah paham. Saya tidak sedang menyuruh Anda membenci pisang.
Yang saya inginkan adalah Anda meletakkan pisang pada tempat yang wajar, bukan takhta berlebihan. Setidaknya jangan memulai pagi dengan pisang saja dalam kondisi perut kosong. Tambahkan protein atau lemak sehat sebagai penyeimbang. Dengan begitu, gula tidak masuk seperti banjir bandang, melainkan mengalir seperti sungai tenang. Bayangkan malam kian larut, kipas berputar lembut, dan Anda sedang bergumam dalam hati. Ah, ternyata pisang bisa juga jadi problem. Ya, biarkan kesadaran ini mengendap pelan-pelan, Nestu. Seperti kopi tubruk yang butuh waktu agar ampasnya turun. Kesadaran itu akan melindungi Anda besok ketika mengulurkan tangan ke meja buah. Anggur, si kecil manis berwarna ungu atau hijau, yang sering hadir di meja pesta atau dijadikan hadiah elegan dalam keranjang buah. Sungguh tampilan yang tak bersalah, bukan? Bulat, mengilap seakan memanggil kita untuk menggigit satu persatu. Namun, tahukah Anda betapa seringnya saya menyaksikan wajah orang berubah setelah mendengar penjelasan tentang anggur yang sesungguhnya? Seperti seseorang yang baru sadar bahwa sahabat dekatnya ternyata suka menjelek-jelekannya diam-diam di belakang. Mari saya mulai dengan cerita sederhana. Seorang bapak 68 tahun masuk ke klinik sambil pincang. Ia memakai sandal rumah, wajahnya menahan perih. "Dok," katanya, "kenapa jempol kaki saya terasa seperti dihantam palu setiap malam?" Saya tersenyum maklum, lalu bertanya, "Akhir-akhir ini suka makan apa?" Ia jawab santai, "Anggur, dok, baru musim kemarin. Tiap malam saya habiskan setangkai penuh." Nah, itulah jawabannya. Anggur jadi si penyebab diam-diam. Masalahnya bukan rasa manis di lidah, melainkan fruktosa. Fruktosa yang masuk dari anggur tidak banyak digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai energi langsung. Ia malah dialihkan ke hati. Dan di hati, fruktosa bisa berubah menjadi sesuatu yang merepotkan. Kadar asam urat yang berlebihan. Seperti membuat pabrik kecil yang tanpa henti memproduksi jarum-jarum mikroskopis. Jarum-jarum itu akhirnya berkumpul di sendi, terutama di jempol kaki, menghasilkan kondisi yang dikenal luas sebagai gout atau asam urat. Tidak heran Bapak bersandal tadi merasa jempolnya seperti dihantam palu berkali-kali. Saya teringat sekali ketika kuliah dulu ada informasi menarik. Asam urat dulu disebut penyakit raja. Alasannya, hanya raja dan bangsawanlah yang makan makanan manis berlebihan, daging, minuman anggur. Kini, ironis sekali, buah anggur bahkan tersedia murah meriah di supermarket. Jadi bisa kita bilang, zaman dulu gout adalah penyakit raja. Sekarang ia sudah menular ke rakyat jelata hanya karena semangkuk anggur segar setelah makan siang. Saya pernah menguji gula darah dan asam urat seorang pasien setelah ia makan seporsi penuh anggur. Dalam waktu 3 jam, asam uratnya melonjak seakan tubuhnya menekan tombol darurat. Ia menatap layar hasil lab, bergumam, "Jadi nggak bisa makan anggur lagi, dok?" Saya jawab, "Bisa, tapi jangan selambat-lambatnya setiap hari, apalagi sepiring besar." Kadang saya suka menyelipkan lelucon. Anggur itu ibarat mantan yang manis, tapi bikin Anda susah tidur kalau kebanyakan mengingatnya. Mereka tertawa kecil meski wajah mulai serius. Dalam dunia penelitian, ada perdebatan akademis yang cukup alot soal efek fruktosa. Sebagian ilmuwan menekankan bahwa fruktosa alami dari buah beda dengan sirup fruktosa buatan. Namun, kelompok lain berargumen bahwa tubuh kita seringkali tidak peduli apakah fruktosa datang dengan nama alami atau olah pabrik. Ginjal Anda tetap kewalahan kalau terlalu banyak. Saya pribadi cenderung berada di tengah. Memang benar, buah anggur bawa serat, vitamin, antioksidan, tapi tetap jamu pahit pun kalau terlalu banyak bisa meracuni. Ada informasi aneh yang kadang saya gunakan untuk mencairkan suasana kuliah. Tahukah Anda bahwa di Jepang
Ada varietas anggur bernama Ruby Roman yang bisa dijual sampai jutaan rupiah per butir. Betul, bukan per kilogram, tapi per butir. Bayangkan kalau penderita gout membeli setangkai berisi 30 butir, itu bukan hanya gula yang melonjak, mungkin dompetnya juga ikut sakit asam urat. Dari pengalaman panjang usia, saya mengambil satu kebijaksanaan pribadi. Banyak hal dalam hidup yang awalnya tampak manis bisa saja berakhir pahit. Sama halnya dengan anggur, di satu sisi, ia bisa membuat pesta semakin meriah. Di sisi lain, ia bisa menjadi penyebab seseorang menangis setiap malam karena sendi memerah, bengkak, seakan terbakar. Tentu saja solusinya bukan mengusir anggur sepenuhnya dari meja makan, melainkan belajar batas. Saya masih ingat seorang ibu bercerita, "Dok, saya suka sekali bikin jus anggur untuk anak-anak. Itu kan sehat?" Saya tersenyum seraya menekankan, "Lebih sehat lagi kalau sekadar segenggam anggur dimakan langsung. Jangan dijadikan jus. Kalau dihaluskan, seratnya hilang cepat, gulanya langsung menusuk darah mereka." Ia terlihat sedikit kecewa, tapi lalu berkata, "Ya, lebih baik anak saya minum air putih saja deh." Itu momen kecil yang memberi saya rasa lega. Ada orang tua yang rela menunda manisnya anak demi kesehatan di masa depan. Kalau bicara soal kebijaksanaan usia tua, saya jadi ingat peribahasa sederhana. Sesuatu yang berharga selalu datang dalam kecil dan secukupnya. Sama seperti waktu, anggur bisa menjadi hadiah kecil bagi tubuh, asal jumlahnya tidak berlebihan. Dan lebih baik lagi, gantikan dengan buah yang punya sifat menurunkan asam urat. Contohnya ceri. Berdasarkan penelitian, ceri memiliki senyawa antosianin yang bisa menekan pembentukan asam urat. Jadi setiap kali ada pasien berkata, "Dok, saya lapar buah, biasanya saya pilih anggur." Saya berikan alternatif. "Coba, segenggam ceri." "Pak, itu seperti tubuh Anda menerima surat cinta, bukan surat penagihan hutang." Malam semakin hening, suara kipas masih berputar. Anggaplah kita sudah menggali wajah anggur, buah kecil yang ternyata bisa memanggil jarum-jarum mikroskopis masuk ke sendi. Biarkan kenyataan ini mendarat perlahan dalam pikiran Anda. Jangan panik, cukup simpan catatan kecil. Manis yang dikunyah belum tentu manis di kemudian hari. Semangka, si buah raksasa yang setiap musim panas hadir sebagai raja meja makan. Warna merah menyala, biji hitam berkilau, dan dinginnya potongan daging semangka yang meleleh di mulut memang seolah jadi simbol kesegaran. Dan ya, siapa yang tidak pernah mengunyah irisan besar semangka sambil meneteskan air manis ke dagu? Rasanya seperti punya kolam renang pribadi di tenggorokan, tapi di balik kesegaran itu, saya menemukan banyak cerita tak terduga yang membuat semangka layak dijuluki bom bergula yang menyamar sebagai air putih. Ada satu peristiwa yang sangat saya ingat. Seorang pria paruh baya datang ke ruang konsultasi dengan wajah bingung. "Dok, kenapa hasil tes kesehatan saya menunjukkan hati saya bermasalah? Padahal saya ini jarang minum alkohol." Saya langsung mengorek pola makannya. Ternyata jawabannya sederhana sekaligus mengejutkan. Sepanjang musim panas, dia terbiasa makan setengah buah semangka setiap sore. Alasannya karena 90% dari semangka adalah air. "Saya kira aman-aman saja, Dok," katanya. Saya hanya bisa tersenyum miris. Kurang minuman bersoda tapi plus satu baskom semangka. Sama saja konsekuensinya bagi hati. Semangka terlihat aman karena mayoritas memang air. Tetapi airnya bukan air mineral polos. Air tersebut membawa fruktosa. Dan fruktosa berbeda dengan glukosa. Hanya bisa diproses di hati. Akibatnya hati harus bekerja seperti pabrik lembur tanpa henti. Mengubah fruktosa menjadi trigliserida. Bayangkan, hati yang harusnya sibuk mengatur metabolisme malah disibukkan dengan produksi lemak. Inilah akar dari munculnya kondisi perlemakan hati alias fatty liver. Ada aspek lain yang sering mengejutkan orang.
Indeks glikemik semangka itu tinggi, mencapai sekitar 72. Untuk perbandingan, nasi putih sekitar 73. Jadi praktis, semangka yang terlihat seolah aman itu justru bisa membuat gula darah melonjak setara sepiring nasi panas. Beda hanya pada tekstur dan imajinasi. Nasi identik dengan makan benar, sedangkan semangka terbayang main-main musim panas. Saya sering bercanda dengan pasien. Kalau Anda makan satu mangkuk nasi, Anda sadar sudah makan karbohidrat. Tapi kalau makan setengah semangka, Anda berpikir, ini kan cuma camilan segar. Mereka kaget lalu tersenyum getir. Bukankah hidup memang penuh jebakan kecil yang kita anggap remeh itu? Saya pribadi punya kenangan lucu dengan semangka. Dulu ketika saya masih muda, kami sering mengadakan lomba makan semangka di kampung. Anak-anak duduk berbaris, diberi irisan besar, lalu berlomba. Siapa yang paling cepat menghabiskannya? Saya menang sekali. Mulut merah penuh jus semangka. Saat itulah pertama kali saya sadar, pankreas saya pasti menangis di balik kemenangan lomba itu. Tapi tentu saja waktu muda tubuh masih lincah, jadi efek buruk tak langsung kelihatan. Kini, setelah puluhan tahun, baru terasa bijaknya. Tubuh bukan mesin tanpa batas. Dalam kalangan akademisi masih sering diperdebatkan, benarkah semangka satu-satunya penyebab potensial fatty liver bila dikonsumsi berlebihan? Ada peneliti yang menunjuk jari ke fruktosa dari minuman soda sebagai biang utama. Sementara sisi lain berargumentasi, sumber apapun sama saja jika fruktosa berlebihan, hati kewalahan. Saya cenderung mendukung pihak kedua, tubuh kita melihat fruktosa dengan cara yang sama. Entah berasal dari botol soda metalik atau dari buah merah besar. Memang vitamin dan antioksidan dalam semangka membantu sedikit menyeimbangkan, tapi bukan berarti tubuh kebal dari repetisi harian. Ada fakta aneh yang jarang diketahui. Di beberapa negara, semangka tidak hanya dimakan buahnya, melainkan kulit putih bagian dalamnya dimasak sebagai sayur. Rasanya agak hambar, mirip mentimun, tapi dipercaya bisa mengurangi panas tubuh. Lucunya, bagian yang jarang kita sentuh justru lebih rendah fruktosa sehingga relatif lebih aman bila ingin menikmati semangka tanpa over gula. Namun, coba suruh anak-anak makan kulit semangka rebus. Saya jamin mereka lebih rela disuruh cuci piring sebulan. Saya suka menanamkan kebijaksanaan usia. Jika makanan terasa terlalu ringan, jangan buru-buru menganggapnya bebas beban. Semangka memang terasa ringan, tapi dampaknya tidaklah seringan itu bagi tubuh. Sama halnya dengan janji-janji politik. Kedengarannya manis, tapi kadang efeknya pahit berkepanjangan. Jadi, lebih baik menikmati secukupnya saja. Seiris atau dua iris semangka bisa benar-benar menyegarkan tanpa harus membuat hati mengibarkan bendera putih. Salah seorang teman saya punya kisah kocak yang sekaligus mengandung pelajaran. Ia sangat gemar makan semangka, bahkan dijuluki pangeran semangka di lingkungannya. Suatu hari ia nekat membawa satu semangka utuh dan makan langsung dengan sendok besar seperti sop. Setelah selesai, ia duduk terdiam dengan perut yang tampak seperti balon tahun baru. Ini pasti sehat sekali, penuh air, katanya. Esok paginya ia terpaksa izin tidak masuk kerja karena merasa sangat lelah dan mual. Kami semua tertawa saat ia menceritakan. Tapi di balik itu ada alarm keras. Organ internalnya dipaksa bekerja terlalu keras memproses gula sekaligus dalam jumlah besar. Kadang saya suka menggodanya dengan berkata, kalau kamu terus begini, hati kamu akan bikin protes, bukan dengan demonstrasi, tapi dengan membuatmu terbaring di ranjang berminggu-minggu. Ia hanya terkekeh, tapi sejak itu ia mengurangi porsinya. Jadi, apa kesimpulan yang membuat kita bisa tidur lebih tenang malam ini? Semangka bukan musuh, tapi juga bukan malaikat penolong 100%. Ia manis, penuh air, menyenangkan, namun harus diperlakukan seperti tamu dalam jumlah terbatas, bukan dibiarkan tinggal permanen.
Lebih bijak bila menggantinya dengan buah lain yang lebih ramah hati. Misalnya melon cantaloupe atau pir yang kadar fruktosanya lebih bersahabat. Saya pribadi memilih seiris semangka, lalu berhenti, menikmati aroma musim panas tanpa membuat organ dalam bekerja lembur. Sekarang, bayangkan ruangan Anda redup, suara kipas makin lembut, dan Anda membiarkan cerita semangka ini melebur seperti butir-butir air dingin di kulit Anda. Pelan-pelan, kesadaran bahwa tidak semua yang berair itu aman, masuk ke pikiran. Sama seperti hujan deras yang kadang membawa banjir. Semangka pun kalau berlebihan bisa membawa banjir gula ke hati. Ada satu buah yang selalu saya sebut sebagai pedang bermata dua dalam dunia nutrisi, jeruk Bali, atau sering kita kenal sebagai grapefruit. Buah ini sering hadir di brosur kesehatan dengan citra elegan. Belahan daging merah muda segar yang tampak menyehatkan. Seakan seluruh dunia bisa diselesaikan hanya dengan satu sendok jeruk Bali di pagi hari. Di satu sisi, reputasinya memang tidak bohong. Jeruk Bali kaya vitamin C, penuh serat, rendah kalori, dan punya indeks glikemik rendah. Tapi di sisi lain, ia bagaikan teman yang bisa mengundang bahaya bila Anda bersamaan sedang menelan obat resep. Saya teringat sebuah pengalaman di klinik. Seorang pasien berdiri di depan meja saya dengan wajah panik. "Dok," katanya, "saya tiba-tiba pingsan kemarin padahal cuma minum obat darah tinggi. Saya seperti biasa." Setelah ditelusuri, ternyata ia sedang rajin minum jus jeruk Bali, segelas penuh setiap pagi. Kombinasi ini ibarat melempar kunci Inggris ke mesin mobil. Tubuhnya tidak bisa memproses obat dengan benar karena senyawa unik dalam jeruk Bali, bernama furanokumarin, semacam biang kerok kecil yang melumpuhkan enzim hati bernama CYP3A4. Akibatnya, obat yang seharusnya terurai malah menumpuk dalam darah. Bayangkan tubuh Anda menerima dosis obat 3-5 kali lipat. Tidak heran tekanan darahnya jatuh bebas, seperti lip yang talinya putus. Humor gelap saya kadang muncul. Saya sering berkata, jeruk Bali itu pintar. Bisa bikin Anda sehat atau bisa membuat Anda jatuh ke lantai kamar mandi tanpa peringatan. Semua tergantung apakah Anda minum obat bersamanya. Pasien biasanya menelan ludah, lalu mengangguk hati-hati. Rasanya memang agak horor, seperti cerita plot twist dalam film. Tokoh yang awalnya Anda percaya sebagai pahlawan, ternyata penjahat terselubung. Di kalangan akademisi, perdebatan tentang seberapa besar efek grapefruit ini masih hangat. Ada yang bilang reaksi ini berbahaya hanya pada obat tertentu, terutama statin, penurun kolesterol, darah tinggi, dan obat jantung. Ada juga yang menekankan bahwa bukan semua orang kena dampak parah, tergantung genetik liver. Namun tetaplah, setiap kali ada keraguan seperti ini, saya selalu mengambil pendirian konservatif. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Mengorbankan segelas jus jeruk Bali jelas lebih bijak dibanding harus mengadakan tur dadakan ke UGD tengah malam. Yang menarik, jeruk Bali tidak hanya jahat, ada riset bagus yang menunjukkan bahwa konsumsi jeruk Bali rutin, tanpa obat tentu saja, bisa menurunkan resistensi insulin, meningkatkan metabolisme, bahkan membantu menurunkan berat badan. Jadi memang dilemanya nyata, membuang jeruk Bali sepenuhnya berarti juga kehilangan banyak manfaat. Itu seperti punya sahabat yang rajin membantu pindahan rumah, tapi suka bergosip tentang Anda di belakang. Mau diputus? Tangannya kuat sih, tapi lidahnya menyebalkan. Saya masih ingat saat memberikan kuliah mahasiswa nutrisi, saya membawa jeruk Bali ke kelas. Saya belah perlahan, memperlihatkan warna merah segarnya. Semua mahasiswa terpesona. Lalu saya bercerita tentang kisah pasien yang pingsan karena minum obat bersama jus jeruk Bali. Ruangan mendadak sunyi. Salah satu mahasiswa nyeletuk, "Dok, ini kayak buah pengkhianat." Saya tertawa dan bilang, "Tepat sekali.
Grapefruit adalah buah yang butuh disiplin tinggi. Jangan dekatkan dia dengan obat resep. Ada fakta aneh terkait jeruk bali yang jarang diketahui. Di Amerika, ada peringatan resmi di label obat tertentu soal interaksi dengan jeruk bali. Jadi di apotek, Anda bisa menemukan label lucu bergambar jeruk dengan tanda larangan. Sementara di Indonesia atau negara Asia lain, peringatan itu sering absen. Akibatnya banyak orang tidak pernah tahu atau sekadar mendengar bisikan samar di internet. Saya sering bergurau. Mungkin jeruk bali di sini lebih jago menyamar. Sebagai manusia yang menua, saya menyadari bahwa kebijaksanaan hidup itu bukan hanya tahu apa yang sehat, tapi juga tahu kapan dan bagaimana menikmatinya. Grapefruit memberi saya pelajaran berharga. Tubuh bukan wadah ajaib yang bebas dipenuhi apa saja setiap saat. Ada ritme, ada aturan bermain. Dan jika kita abai, tubuh bisa memperingatkan dengan cara yang cukup keras. Salah seorang kolega saya, profesor farmakologi, pernah menganalogikan jeruk bali seperti lampu lalu lintas. Hijau artinya jalan, merah artinya berhenti. Sayangnya banyak orang memandang buah ini hanya hijau saja, sehat. Mereka lupa ada saat ketika jeruk bali berubah menjadi merah menyala, terutama ketika obat ikut serta dalam perjalanan. Itulah inti kebijaksanaan akademis sekaligus sederhana tapi sering diabaikan. Saya juga punya kisah ringan. Suatu hari cucu saya mencoba jeruk bali pertama kali. Ia menggigit lalu wajahnya mengerut. "Kakek, kenapa buah ini rasanya kayak jeruk yang lagi marah?" Tawa semua orang meledak. Rasanya memang pahit manis aneh. Seakan jeruk sedang bad mood. Dari bibir polos cucu itu, saya sadar lagi bahwa kehidupan juga punya wajah ganda. Tidak semuanya sesegar kelihatannya. Kadang di balik segar ada pahit, dan pahit itu pun bisa menyimpan kebaikan jika kita tahu penggunaannya. Jadi, kesimpulan yang ingin saya berikan malam ini, jangan singkirkan grapefruit dari hidup Anda, tetapi hormatilah aturan waktunya. Jauhi saat sedang minum obat, beri jarak sekurang-kurangnya 2-3 hari. Kalau tubuh Anda bebas dari obat berat, nikmatilah segelas. Nikmati segarnya sekaligus pahatlah gigi Anda dengan vitamin C dan antioksidan. Tetapi jika hati sedang sibuk memproses obat, mohon simpan dulu grapefruit untuk pesta lain. Suasana malam makin hening, kipas tetap mengalun. Bayangkan diri Anda duduk di kursi. Segelas air putih di tangan, bukan jus jeruk bali. Merasakan aman, seimbang, tenang. Biarkan tubuh beristirahat dari cerita pedang bermata dua ini. Karena perjalanan kita akan segera beralih dari buah yang berbahaya menuju buah yang benar-benar bisa jadi obat alami. Agar kisah malam ini tak hanya penuh peringatan, tapi juga penuh harapan. Kalau tadi kita sudah membicarakan buah-buah yang bisa menjebak tubuh dengan cara halus, kini saya ingin mengajak Anda masuk ke dunia yang lebih menenangkan. Dunia buah yang sifatnya lebih bersahabat, bahkan bisa disebut dokter kecil versi alami. Dan salah satu buah yang paling saya hormati di kategori ini adalah alpukat. Alpukat itu unik. Dari luar kulitnya kasar, hijau tua, kadang berbintik seperti wajah puber remaja. Tapi begitu dibelah, terlihat dagingnya yang lembut, kenyal, dan kaya lemak sehat. Itulah metamorfosis yang membuat saya suka menganalogikan alpukat dengan kehidupan manusia. Kadang kita tampak keras di luar, tapi menyimpan kebaikan di dalam. Saya punya kisah nyata mengenai seorang ibu berusia 73 tahun. Sebelum mengenal alpukat, ia menggunakan 3 jenis obat darah tinggi sekaligus. Bangun tidur saja sudah terasa letih. Naik 2 anak tangga seperti mendaki Gunung Semeru. Lalu saya sarankan dia untuk mencoba rutin setengah buah alpukat setiap pagi. Ia sempat merengek. "Dok, rasanya hambar." Saya tertawa. Hambar itu justru pertanda tubuhmu siap menerima keajaiban lemak baik. 6 bulan kemudian, hasil tekanan darahnya stabil. Obat pun berkurang.
hanya tersisa satu jenis. Dan kini ia mengirim pesan pada saya setiap pagi hanya dengan satu kalimat. Sarapan hijau saya sudah habis. Rasanya hati saya hangat membacanya. Alpukat disebut buah, tapi jujur saja, karakternya jauh dari buah pada umumnya. Mayoritas buah mengandung gula tinggi. Alpukat, gula nyaris nol. Justru yang mendominasi adalah lemak sehat, khususnya asam oleat. Komponen yang sama ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini berperan sebagai pembersih saluran darah. Ia pelan-pelan melapisi dinding pembuluh darah, mengurangi radang, dan mendorong kolesterol jahat untuk hengkang. Bayangkan ada layanan pembersih khusus bekerja lembut setiap hari, membuat jantung Anda bisa berdetak lebih ringan. Saya tidak bisa menghitung berapa kali pasien saya kaget melihat hasil lab setelah rutin makan alpukat. Kolesterol LDL menurun, tekanan darah turun perlahan, bahkan kualitas tidur ikut membaik. Kadang saya menggunakan humor begini. Alpukat itu punya kerja ganda. Pagi hari dia jadi dokter pembuluh darah. Malam hari dia jadi bantal tambahan karena tidur Anda jadi lebih nyenyak. Mereka tertawa sambil mengulum senyum lega. Karena memang hasil rasanya nyata. Secara akademis, masih ada perdebatan apakah efek menurunkan kolesterol dari alpukat hanya berasal dari asam oleat atau juga dari serat larut yang banyak terkandung di dalamnya. Saya pribadi cenderung percaya kombinasi keduanya. Hidup jarang sekali soal satu faktor tunggal. Sama seperti keberhasilan seorang manusia gitu ya. Bukan hanya karena kepintaran, tapi juga karena lingkungan, kesempatan, bahkan keberuntungan. Maka saya suka menekankan, jangan hanya menilai angka asam oleat. Alpukat bekerja dengan orkestra penuh. Yang kadang dilupakan orang adalah kandungan kalium alpukat. Bayangkan, satu buah alpukat bisa punya hampir 10.000 milianan kalium, lebih tinggi dari pisang. Bedanya, kalium dalam alpukat terikat serat dan lemak sehingga diserap tubuh lebih pelan. Itu artinya kalium bekerja menurunkan tekanan darah tanpa bikin ginjal panik. Sungguh, seakan alam merancang filter alami bagi tubuh yang menua. Ada momen lucu yang membuat saya semakin yakin pada alpukat. Suatu kali cucu saya bertanya, "Kakek, kenapa buah ini rasanya seperti mentega yang nggak punya rasa?" Saya tertawa, lalu menjawab, "Karena ini memang mentega dari pohon." Kami sekeluarga tertawa terbahak-bahak. Dan sejak itu, di rumah kami sering menyebut alpukat sebagai pohon mentega. Humor sederhana, tapi membuat anak-anak lebih semangat mengunyahnya. Ada juga fakta aneh yang jarang saya ungkap sebelumnya. Di Meksiko, ada mitos bahwa alpukat adalah buah cinta karena dipercaya meningkatkan stamina dan gairah. Kata mereka, tak heran namanya dalam bahasa Aztec Ahuacatl juga berarti testis. Mendengar cerita ini, mahasiswa biasanya riuh tertawa. Saya lalu berkata dengan tenang, entah benar atau tidak, yang jelas alpukat memang membuat jantung lebih bahagia. Jadi ya, mungkin mitos itu ada benarnya, tapi saya hanya fokus pada bagian jantung dan pembuluh darah. Dari semua keindahan alpukat, kebijaksanaan yang saya lihat adalah kebaikan sejati sering terlihat hambar, tidak gegap gempita, tidak meledak manis seperti semangka atau anggur, tapi justru di sanalah daya tahan panjangnya. Sama seperti dalam hidup, orang yang tenang dan sederhana seringkali diam-diam memberi manfaat besar bagi sekitarnya. Alpukat adalah simbol dari ketenangan yang menyehatkan. Saya ingat satu sore duduk di beranda rumah, menatap pohon alpukat yang saya tanam muda-muda dulu, kini sudah tinggi. Rasanya menakjubkan, seperti melihat perjalanan kehidupan saya sendiri, dari biji kecil tanpa rasa, tumbuh menjadi pohon besar yang menghidupi keluarga. Betapa alam selalu memberi contoh, asal kita mau memahami bahasa diamnya. Sekarang saya ajak Anda menarik napas panjang. Hembuskan perlahan bahwa bayangkan Anda memotong setengah alpukat,
menaburi sedikit air jeruk nipis, lalu menyendoknya perlahan. Rasakan kelembutan yang perlahan menyapu perut, membuat tubuh berterima kasih diam-diam. Itu sensasi yang tidak menggebrak, tapi mendalam. Malam ini kita sudah bertemu satu buah sahabat alpukat, mentega alami yang memeluk jantung dengan lembut. Setelah tadi kita membicarakan alpukat si buah mentega, kini mari kita beralih ke buah kecil yang penuh pesona. Blueberry. Kecil, bulat, berwarna biru keunguan, dan selalu tampak anggun jika diletakkan di atas semangkuk yogurt putih. Ada alasan mengapa dalam dunia nutrisi modern, blueberry sering digelari superfood. Ia tidak hanya mempercantik piring, tetapi juga bisa secara nyata membantu otak kita kembali segar. Bahkan di usia senja, saya teringat pengalaman seorang kakek berusia hampir 70 yang datang ke saya dengan cerita yang membuat saya merenung dalam-dalam. "Dok, saya sering lupa," ujarnya pelan. "Kadang lupa letak kunci, kadang lupa angka PIN ATM, bahkan pernah lupa nama cucu sendiri." Wajahnya sedih, seakan pelan-pelan kehilangan identitas. Lalu saya sarankan, ia mencoba konsumsi segenggam blueberry setiap pagi, kira-kira 80 gram. Awalnya ia skeptis. "Buah kecil begini bisa apa, dok?" katanya sambil tersenyum pahit. 6 bulan kemudian ia kembali, matanya berbinar. "Saya bisa main catur lagi dengan teman-teman. Bahkan saya ingat semua nama cucu saya." Sungguh, itulah momen-momen kecil yang membuat profesi saya terasa berarti. Apa rahasianya? Blueberry kaya dengan pigmen antosianin. Warnanya biru keunguan memang berasal dari pigmen ini. Tapi jangan salah, antosianin berperan memperkuat dinding pembuluh darah kecil di otak. Hasilnya, aliran darah menuju otak menjadi lancar. Otak ibarat rumah besar dengan ribuan lampu. Jika kabel listriknya kuat, lampu-lampunya bisa bersinar lebih terang. Blueberry adalah teknisi listrik yang memperbaiki kabel kecil itu satu demi satu. Bahkan ada penelitian yang aneh, tapi menarik. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi blueberry punya ukuran otak yang sedikit lebih besar dibanding kelompok yang tidak. Persentasenya memang kecil, hanya sekitar 2%. Tapi untuk organ kompleks otak, 2% adalah perbedaan yang bisa menentukan ingatan atau pelupa, konsentrasi atau linglung. Saya sering bergurau, siapa tahu dengan blueberry, saya bisa simpan 2% memori tambahan untuk mengingat di mana saya meletakkan kacamata. Tentu saja, masih ada perdebatan di dunia akademis. Ada peneliti yang menegaskan bahwa peningkatan fungsi otak dari blueberry murni berasal dari antioksidannya. Tapi ada juga yang berargumen bahwa efek itu mungkin datang dari cara blueberry memengaruhi mikrobioma usus. Aneh memang, tapi sudah banyak bukti hubungan usus dan otak Ika. Jadi sekarang ada istilah gut-brain axis, semacam jalan tol rahasia penyambung perut dan kepala. Mungkin ketika kita makan blueberry, bakteri usus bersorak sambil mengirim sinyal ke otak. "Hei, kita dapat pasokan bagus hari ini." Bagi saya, ilmuwan sedang sibuk berdebat, tapi tubuhnya sudah memberi bukti. Ada sisi kocak juga. Seorang cucu saya melihat semangkuk blueberry, lalu berkata, "Kakek, buah ini kayak bola naga kecil." Saya tertawa sambil menjawab, "Ya, tapi kalau benar bola naga, kamu bisa punya ingatan seekor naga kuno. Jangan coba panggil naga beneran ya." Ia tertawa lepas, sambil mulutnya biru keunguan setelah satu genggam blueberry menghilang entah kemana. Fakta aneh yang sering saya ceritakan, blueberry beku justru lebih bermanfaat dalam beberapa penelitian. Alasannya, proses pembekuan menghancurkan dinding sel, sehingga pigmen antosianin lebih mudah diserap tubuh. Jadi jangan heran kalau freezer Anda ternyata bisa menjadi laboratorium kecil penyelamat ingatan. Pasien saya biasanya kaget mendengar ini. "Jadi dok,
Beli frozen lebih bagus dari fresh? Saya jawab santai. Tidak selalu, tapi kalau musimnya tidak tersedia, jangan khawatir, frozen tetap bisa jadi hero. Saya pribadi telah mencoba rutin memasukkan blueberry dalam sarapan saya. Setiap kali saya menaburkannya di atas yogurt, ada rasa ritual kecil seperti menambahkan permata biru ke mangkuk putih sederhana. Dan setiap suapan memberi rasa lembut manis agak asam. Dengan keyakinan tersembunyi bahwa otak saya mendapat sedikit vitamin memori. Kebijaksanaan yang saya dapat dari blueberry adalah bahwa hal kecil sering membawa dampak besar. Sama seperti buah mungil ini bisa memperbaiki suasana otak. Begitu pula sikap kecil dalam hidup bisa mengubah arah hari. Senyum ringan di pagi hari, doa singkat, atau segenggam buah biru. Semuanya terlihat kecil, tapi efeknya bisa bertahan lama. Dalam forum seminar, saya pernah bertanya kepada hadirin, kalau Anda bisa memperbesar 2% ukuran otak hanya dengan makan segenggam buah kecil, apa alasan Anda menolaknya? Seluruh ruangan hening sejenak, lalu seseorang berkomentar, "Wah dok, buah ini kayak cheat code untuk otak." Semua tertawa, tapi ada benarnya. Blueberry memang cheat code alami dari alam. Kini, mari kita tarik napas, membayangkan segenggam blueberry di tangan Anda. Rasakan teksturnya yang lembut, bulat, dan ketika digigit sedikit meletup dengan jus asam manis. Bayangkan alirannya menguatkan pembuluh darah kecil di otak Anda, membuat lampu-lampu memori menyala kembali. Malam semakin senyap, suara kipas makin lembut, dan otak Anda merasa sedikit lebih ringan, seolah disapu oleh bulir-bulir biru mungil itu. Setelah alpukat yang tenang dan blueberry yang mungil penuh keajaiban, kini saya ingin memperkenalkan buah lain yang sering dianggap biasa saja, namun diam-diam memiliki kekuatan luar biasa. Kiwi. Ya, buah kecil dengan kulit berbulu yang kadang membuat orang enggan menyentuhnya. Padahal, di balik bulu-bulu itu tersimpan kekuatan besar dalam urusan daya tahan tubuh. Saya masih ingat seorang kakek bernama Pak Wito, usia 70. Setiap musim hujan, ia langganan masuk rumah sakit. "Dok, saya ini magnet penyakit," katanya suatu kali dengan nada bercanda yang getir dia. Setiap batuk sederhana bisa berakhir jadi radang paru. Saya kemudian menyarankan dia untuk menambahkan 1 buah kiwi setiap malam sebelum tidur. Awalnya ia tertawa. "1 buah kecil ini bisa mengalahkan semua penyakit?" tanyanya. Saya balas santai. "Justru jangan remehkan yang kecil. Lihat saja pengalamanmu dengan duit kembalian yang nyelip. Hilang kecil, tapi akibatnya kamu bingung bayar parkir." Kami pun tertawa. 6 bulan kemudian, ia kembali dengan wajah bersemangat. Ia berkata, "Dok, saya tidak masuk rumah sakit 1 kali pun musim ini." Aneh ya, hanya karena 1 buah kiwi, saya ikut tersenyum. Ternyata langkah sederhana kadang membuka pintu besar. Rahasia kiwi ada pada kandungan vitamin C-nya yang luar biasa tinggi. Sering kita pikir jeruk adalah raja vitamin C. Padahal 1 butir kiwi ukuran sedang bisa mengandung 90 miliaran vitamin C, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C ibarat pasukan penjaga di gerbang tubuh. Tanpa cukup jumlahnya, virus dan bakteri bebas menyelinap. Kiwi mengirim bala bantuan yang segar setiap malam, menyiapkan tubuh menghadapi serangan saat kita tidur. Selain vitamin C, kiwi punya enzim unik bernama actinidin. Enzim ini seolah pelindung, menjaga vitamin C tidak hancur oleh asam lambung, sehingga bisa dikirim utuh ke usus. Itu kenapa vitamin dalam kiwi lebih mudah terserap. Saya sering memberi analogi, kalau vitamin C dari buah lain seperti tentara tanpa perisai, vitamin C dari kiwi ibarat pasukan lengkap dengan zirah besi. Ada pula senyawa beta-glukan dalam kiwi.
Inilah yang membantu meningkatkan kinerja sel darah putih. Ibarat pahlawan super yang lebih bersemangat mengejar penjahat begitu dapat asupan tenaga baru. Bagi orang tua dengan sistem imun yang sering lelah, beta glukan adalah energi tambahan. Tentu saja masih ada perdebatan ilmiah. Ada pihak yang berpendapat manfaat besar kiwi semata dari vitamin C saja. Serat dan enzim hanya tambahan kecil. Tapi kelompok lain menegaskan bahwa efek sinergi semua zat aktif dalam kiwi lah yang membuatnya unggul. Saya memilih jalan tengah dalam hidup. Jarang sekali hanya ada satu faktor. Sama seperti kehidupan rumah tangga. Tidak mungkin keharmonisan terjaga kalau hanya satu orang yang berusaha. Kiwi membuktikan kekuatan ada pada tim kandungan. Ada fakta aneh yang jarang dikira orang. Kulit kiwi ternyata bisa dimakan. Rasanya agak sepat, teksturnya berbulu, tapi ternyata kandungan serat dan vitamin C-nya lebih tinggi daripada daging buahnya. Saya sempat mencoba sendiri sekali, rasanya jujur kurang menyenangkan, seperti menggigit kain lap basah. Tapi faktanya benar, kulit kiwi menyimpan nutrisi 3 kali lebih banyak. Tentu saja, jangan memaksakan diri kalau refleks geli muncul lebih dulu. Dalam percakapan santai dengan pasien, saya suka menyelipkan humor ini. Kalau tubuh Anda ingin jadi seperti tentara elit, beri ia kiwi. Kalau tidak, ya siap-siap saja jadi pasukan cadangan yang setiap pertempuran pasti kalah. Mereka tertawa, tapi entah bagaimana kalimat itu mudah menempel. Sejak saat itu banyak pasien rutin membeli kiwi setelah konsultasi. Kadang malah kehabisan di supermarket lokal, entah karena efek domino pembicaraan kami. Kebijaksanaan usia yang saya pelajari dari kiwi adalah sederhana. Jangan remehkan hal kecil yang selalu datang tepat waktu. Satu buah kiwi kecil mungkin terlihat tidak penting, tapi bila diulang setiap malam, hasilnya seperti tetesan air yang membentuk gua. Lambat, namun pasti. Sama dengan kebiasaan kecil dalam hidup, senyum kepada orang rumah, doa singkat sebelum tidur, atau bahkan gerakan ringan sebelum tidur. Semua itu kelihatannya sepele, tapi berulang kali ia membangun daya tahan hidup. Saya punya kisah lucu dengan cucu. Ia memegang satu buah kiwi, memandang lama, lalu berkata, "Kakek, ini kayak kentang berbulu." Kami semua tertawa. Saya jelaskan, "Betul, kentang yang salah kamar mandi." Lelucon sederhana itu membuat cucu berani mencicipi kiwi. Setelah gigitan pertama, ia berkomentar positif. Enak juga. Asam manis seimbang. Lihat, kadang humor adalah jembatan terbaik menuju kesehatan. Kini, mari bayangkan Anda duduk nyaman, memotong satu kiwi hijau segar. Sendok menyapu dagingnya yang lembut. Rasa asam manis masuk ke lidah, lalu turun ke perut. Di saat itu, tubuh Anda tersenyum. Terima kasih atas bantuan kecil ini. Dan esok pagi, tubuh Anda mungkin lebih bugar, lebih tahan menghadapi perubahan cuaca. Malam semakin larut. Suara kipas masih menenangkan. Perlahan, Anda menyadari betapa nikmatnya memiliki sahabat kecil bernama kiwi yang menjaga kesehatan Anda diam-diam. Setelah menelusuri berbagai wajah buah, mulai dari pisang yang manis menipu, anggur yang bisa menyiksa sendi, semangka yang menguji hati, hingga alpukat, blueberry, dan kiwi yang membawa penyejuk jiwa, kini tiba saatnya saya berbagi inti sari pengalaman panjang saya. 5 prinsip emas yang bisa mengubah cara Anda bersahabat dengan buah. Karena secerdas apapun teori nutrisi, kalau tidak dituangkan dalam panduan sederhana, semuanya hanya akan jadi catatan kusam di buku catatan ilmuwan. Prinsip pertama, pilih buah dengan indeks glikemik rendah. Saya suka memberi gambaran begini, tubuh kita ibarat mobil tua. Kalau Anda memaksanya minum bensin oktan tinggi alias gula cepat serap,
Mesinnya mudah panas, makanya jangan sembarangan memberi bensin berkekuatan roket pada mobil pensiunan. Indeks glikemik rendah membuat gula masuk perlahan. Terkendali, tidak bikin mesin terbakar. Karena itulah buah seperti kiwi, alpukat, blueberry jadi teman baik. Kebijaksanaan dari prinsip ini adalah sederhana. Pilih yang pelan tapi pasti, bukan yang cepat tapi membakar. Prinsip kedua, patuhi waktu emas untuk makan buah. Ada jam-jam tertentu di mana tubuh siap menerima buah dan mengubahnya menjadi energi atau obat. Contoh, pagi buta setelah bangun, tubuh lebih baik diberi alpukat atau telur rebus, bukan pisang manis. Polos, sore hari lebih pas jika ada blueberry untuk mendukung otak tetap fokus. Malam menjelang tidur, sebutir kiwi membantu imun bekerja saat tidur. Saya selalu bilang pada pasien, makan buah itu seperti menonton konser. Kalau datang kepagian, pintunya belum dibuka. Kalau kelamaan, kursi sudah penuh. Datanglah tepat waktu. Tubuh Anda akan berterima kasih. Mereka biasanya tersenyum sambil mengangguk. Prinsip ketiga, waspadai interaksi buah dan obat. Ya, saya sudah cerita panjang tadi soal grapefruit dan efeknya yang seperti mematikan lampu lalu lintas tubuh. Nah, dari sanalah lahir prinsip ini. Jangan jadikan buah sebagai tambahan acak. Kenali obat yang Anda minum, pahami buah yang Anda makan. Kalau bingung, tanyakan pada apoteker atau nutrisionis. Percayalah, tubuh bukan tempat eksperimen untuk rasa penasaran. Saya sering mengulanginya, safety first. Karena satu gelas jus salah waktu bisa berharga lebih mahal daripada operasi jantung. Prinsip keempat, batasi porsi dengan bijak. Saya menyebutnya aturan dua kepalan tangan. Apapun buahnya, total porsi sehari cukup seukuran dua kepalan tangan Anda. Tidak lebih. Mengapa begitu? Karena usia membawa perubahan metabolisme. Kalau dulu tubuh bagaikan oven besar yang bisa membakar hampir apa saja. Di usia tua oven itu mengecil, apinya menurun. Jadi kalau bahan bakarnya berlebihan, ia menumpuk jadi asap beracun. Humor saya di seminar selalu begini. Ingat, kepalan tangan Anda ukuran pribadi Anda. Jangan pakai kepalan Mike Tyson. Prinsip kelima, lakukan eksperimen 3 hari. Saya sangat suka metode kecil ini. Hari pertama, hentikan buah dengan GI tinggi, pisang matang, semangka, atau anggur. Rasakan bagaimana tubuh bernapas lebih ringan. Hari kedua, tambahkan buah super, segenggam blueberry atau setengah alpukat. Hari ketiga, amati hasilnya. Catat tidur Anda, gula darah, jika punya alat, bahkan mood Anda. Anda akan terkejut, tubuh langsung memberi umpan balik, seakan-akan berbisik. Terima kasih sudah memberi saya istirahat. Dari eksperimen 3 hari ini biasanya orang tidak lagi perlu saya nasihati panjang lebar. Pengalaman langsung selalu jadi guru paling keras kepala. Saya pernah mendengar seorang peserta seminar berkata, "Dok, rasanya 5 prinsip tadi seperti GPS nutrisi ya." Saya tertawa. Betul. Kalau tidak ada GPS, Anda bisa tersesat di kota buah yang penuh jebakan. Memang benar, pasar swalayan sekarang lebih berbahaya daripada labirin. Kemasan cantik, buah mengkilap, promosi bombastis, semua bisa membuat kita lupa bahwa tubuh punya kebutuhan terbatas. Ada juga fakta aneh untuk menambah warna. Tahukah Anda bahwa di abad pertengahan, buah-buahan tertentu dianggap sumber penyakit karena orang tidak tahu soal mikroba? Mereka percaya makan buah tanpa dimasak bisa membuat tubuh dingin dan membawa penyakit. Ironis sekali. Sekarang kita justru tahu buah bisa menyehatkan dalam porsi tepat. Jadi sejarah seakan berjalan seperti roda, dari ditakuti, jadi dipuja berlebihan, lalu kita belajar menemukan keseimbangannya. Bagi saya pribadi, kebijaksanaan usia ini semakin terasa jelas. Kehidupan sehat tidak pernah soal ekstrem.
Tidak soal buah selalu buruk atau buah pasti baik, melainkan soal berjalan di tengah. Sama seperti kita tidak bisa hidup hanya dengan kenangan masa lalu atau hanya dengan harapan masa depan. Keduanya harus menyatu untuk membuat hari ini bernilai. Saya punya kenangan lucu bersama cucu-cucu tentang prinsip keempat tadi. Suatu kali mereka lihat saya makan segenggam blueberry. Mereka bertanya, "Kenapa sedikit sekali, Kek?" Saya menjawab, "Kalau lebih banyak, nanti kakek bisa ingat semua detail masa kecil kalian. Bahkan saat kalian nakal, mereka panik dan protes. Ya sudah, jangan kebanyakan makan." Semua tertawa terbahak-bahak. Kadang candaan seperti itu membuat prinsip ilmiah jadi lebih hangat. Jadi malam ini, sebelum Anda tidur, bayangkan 5 prinsip itu seperti bintang di langit. 5 cahaya yang selalu bisa Anda lihat kapanpun merasa bingung. Kalau bingung memilih buah, tanyakan apakah GI-nya rendah, apakah waktunya tepat, apakah saya minum obat, apakah porsinya wajar, dan apa hasil 3 hari terakhir saya. Dengan pertanyaan sederhana itu, tubuh Anda seakan mendapat peta jelas, sehingga perjalanan sampai usia lanjut tidak tersesat. Suasana malam semakin redup, kipas tetap memainkan musik lembutnya. Anggaplah kita telah merangkai aturan emas, seperti segelintir cahaya yang kini siap menemani Anda ke bagian terakhir perjalanan ini, penutup yang lembut, penuh rangkuman, agar Anda bisa menutup mata dengan pikiran tenang. Malam sudah sangat larut, dan kita kini tiba di bagian yang paling saya sukai dalam setiap percakapan panjang. Penutup yang lembut. Setelah berkelana melalui cerita pisang yang menipu, anggur yang menusuk sendi dengan jarum mikroskopis, semangka yang menyamar menjadi air manis penuh jebakan, jeruk Bali dengan 2 wajahnya, hingga bertemu alpukat balai, blueberry, dan kiwi yang setia menemani. Kini saatnya kita menarik selimut cerita dan menutup mata dengan senyum kecil di wajah. Kalau Anda perhatikan, malam ini kita tidak hanya berbicara tentang buah, kita berbicara tentang hidup, tentang bagaimana sesuatu yang tampaknya sederhana dan manis ternyata bisa berbalik. Bumerang bila kita tidak mengenalinya dengan benar, tentang bagaimana sebuah pilihan sehari-hari, setangkai anggur, seiris semangka, atau segenggam blueberry, bisa menyusun fondasi kesehatan bertahun-tahun ke depan. Seringkali kita mencari rahasia umur panjang dalam resep rumit, padahal sebenarnya jawabannya ada di meja makan kita setiap hari. Saya melihat pola dari usia yang panjang. Kebiasaan kecillah yang menentukan arah hidup, bukan langkah besar sesekali. Sama seperti satu kiwi setiap malam yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, satu genggam blueberry yang bisa melatih kembali memori, atau separuh alpukat yang bisa membersihkan saluran darah. Begitu pula dengan hidup, senyum kecil, langkah tenang, dan rasa syukur setiap hari melindungi hati lebih dari semua seminar atau obat mahal sekalipun. Ada kisah kecil yang saya ingin bagikan sebelum kita benar-benar menutup perjalanan. Seorang nenek tetangga saya menanyakan, "Kalau semua buah ini penuh aturan, bukankah hidup jadi ribet?" "Dok," saya tersenyum dan berkata, "Hidup mungkin ribet kalau kita hanya melihat angka. Tetapi lihatlah sisi baiknya. Dari sekian banyak pilihan, ada buah yang benar-benar ingin menjadi sahabatmu. Tinggal kau panggil mereka di momen tepat." Ia tertawa, lalu dengan percaya diri pulang dengan kantong berisi kiwi dan alpukat. 2 bulan kemudian ia berkata, "Tidur saya kini nyaman." "Dok," begitulah keajaiban hadir saat kita merawat diri dengan bijak. Humor tipis tak boleh hilang meski di penutup. Saya sering menertawai diri sendiri dengan mengatakan, sejujurnya, saat muda saya lebih sibuk mengejar kambing bakar daripada peduli buah. Untung tubuh masih sabar pada kecerobohan saya. Dan setiap kali saya menceritakan itu di seminar, seluruh peserta tertawa.
karena pada akhirnya kita semua manusia yang pernah salah memilih dan pernah salah makan. Tetapi manusia juga punya keistimewaan, kemampuan untuk memperbaiki. Mari kita sekarang pelan-pelan mengendorkan langkah, napas masuk, keluar. Bayangkan 5 prinsip emas tadi sebagai pelita yang menenangkan hati Anda. Tidak perlu takut menghadapi meja buah besok pagi. Ingat saja, GI rendah, waktu emas, interaksi obat, porsi wajar, dan eksperimen 3 hari. Itu bukan hanya strategi nutrisi, itu strategi hidup. Dan akhirnya, biarkan saya membisikkan rangkuman malam ini. Perjalanan malam ini membawa kita menyusuri labirin buah-buahan. Dari sisi gelap, pisang dengan gula cepat serap dan kalium yang bisa membahayakan ginjal lemah. Anggur dengan fruktosa tinggi yang mempercepat pembentukan asam urat. Semangka dengan indeks glikemik tinggi yang memperberat hati. Dan jeruk bali yang dalam kondisi tertentu bisa mengacaukan metabolisme obat. Kita belajar bahwa buah selalu sehat hanyalah mitos setengah benar. Tubuh membutuhkan kecerdasan dalam memilih, bukan kepasrahan buta pada nama alami. Namun cerita tidak berhenti di sana. Ada sahabat sejati yang hadir dengan tenang. Alpukat dengan lemak sehat dan kalium terkendali yang membersihkan pembuluh darah. Blueberry dengan antosianin yang memperkuat memori dan melindungi otak. Serta kiwi dengan vitamin C super yang memperkokoh pertahanan tubuh setiap malam. Ketiganya adalah lambang buah yang tidak hanya manis di lidah, tetapi juga setia menjaga tubuh hingga usia lanjut. Dari sini lahir 5 prinsip emas. Pilih buah dengan GI rendah, patuhi waktu emas konsumsi, waspadai interaksi dengan obat, batasi porsi seukuran 2 kepalan tangan, dan lakukan eksperimen 3 hari untuk mengenali reaksi tubuh Anda. Dengan mengikuti 5 panduan sederhana ini, setiap gigitan buah akan lebih berarti, bukan sekadar ritual manis. Dan di balik semua rincian nutrisi, pesan terbesar malam ini sederhana, keseimbangan. Hidup yang sehat bukanlah menolak manis, tapi belajar memilih manis yang benar. Sama seperti buah-buah itu, kita pun sebagai manusia memiliki sisi terang dan gelap. Menghargai keduanya, menata pilihan setiap hari. Itulah inti kebijaksanaan sejati. Sekarang, biarkan mata Anda terpejam. Bayangkan buah-buah itu berbaris tenang, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang sudah Anda kenali karakternya. Malam ini tenang, lembut, dan tubuh Anda berterima kasih.